Salam jemaat terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Light of Revival. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Nama Yesus di pintu gerbang indah. Saudara yang terkasih, kisah yang baru saja kita baca tentang seorang lumpuh yang tiap-tiap hari dia duduk di pintu gerbang bait Allah yang juga disebut sebagai gerbang indah. Di situ dia meminta uang kepada orang-orang yang datang ke bait Allah. Satu ketika Petrus dan juga Yohanes pergi ke bait Allah dan berjumpa dengan si lumpuh ini. Kemudian si lumpuh meminta uang kepada Petrus dan Yohanes, dan percakapan itu berlanjut sebagaimana di dalam bacaan kita. Petrus merespon orang lumpuh ini dan berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunya kuberikan kepadamu." Lalu kemudian apa yang terjadi? Mujizat bagi si lumpuh ini. Dia dapat berjalan dan dia bersuka cita. Dia memuliakan Tuhan. Bahkan dia mengikuti Petrus dan juga Yohanes ke dalam bait Allah. Orang-orang yang melihat si lumpuh ini juga, mereka tahu bahwa tadinya dia adalah orang lumpuh yang sudah lumpuh sejak lahir, tapi kini dia bisa berjalan kian kemari. Saudara terkasih, dari bagian firman Tuhan ini apa yang kita bisa belajar? Pertama, tolonglah mereka yang layak kamu tolong. Saudara, Petrus dan Yohanes ketika melihat si lumpuh ini, mereka tahu si lumpuh ini membutuhkan pertolongan dan mereka menolongnya. Bagian firman Tuhan lain mengatakan kepada kita di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-27 berkata, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan menahan apa yang ada pada kita, yang kita bisa berikan untuk menolong orang yang layak kita tolong. Saudara, jangan menunggu kapan kita bisa tolong. Jangan menunggu nanti baru kita tolong. Tetapi ketika saudara melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan, yang layak untuk ditolong, dan saudara mampu melakukan itu, maka dengarlah firman Tuhan di dalam Amsal tadi. Tolonglah mereka yang layak kita tolong. Jangan menahan kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Pelajaran yang kedua dari bagian firman Tuhan ini adalah menolong orang dengan apa yang kita punya. Kalau di dalam bacaan kita tadi, Petrus mengatakan, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu." Petrus dan Yohanes bukan orang kaya, mereka hanya orang miskin. Tetapi kata-katanya begitu luar biasa. "Apa yang kupunya kuberikan kepadamu." Kalau itu adalah milik kita dan kita mampu menolong, tolonglah. Jangan berpikir yang terlalu tinggi. Kalau kita punya yang lebih besar baru menolong. Menolonglah dengan apa yang ada pada kita. Menolonglah dari hal-hal yang kecil. Dan pelajaran yang ketiga yang bisa kita belajar dari kisah ini adalah ada respon yang baik dari si lumpuh ini. Di dalam ayat 8 dikatakan, "Ia melompat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah." Si lumpuh ketika mendapatkan pertolongan, dia memuji Allah. Saudara, ini hal yang begitu luar biasa. Ada respon yang baik dari si lumpuh ini. Dia tahu berterima kasih atas apa yang telah Tuhan buat di dalam hidupnya. Dia memuji Tuhan. Saya dan saudara, ketika kita ditolong oleh Tuhan, pernahkah kita dengan tulus memuji Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita? Kita mungkin memuji Tuhan ketika yang baik itu datang kepada kita. Tetapi ketika yang buruk Tuhan izinkan, apakah kita masih tetap memuji Tuhan? Kita belajar dari si lumpuh bahwa ketika pertolongan itu datang kepada dia tetap memuji Tuhan. Dia mau memuliakan nama Tuhan. Kita sebagai orang percaya, bukan saja ketika ada keberhasilan, ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita sembuh dari sakit, kita memuji Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, ketika hal buruk diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengizinkan orang-orang yang kita kasihi diambil dari kita. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan yang luar biasa,
Di dalam kondisi itu, maukah kita tetap memuji Tuhan? Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami belajar teladan indah, bagaimana kami harus menolong orang, dan bagaimana setelah kami mendapatkan pertolongan dari Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.